Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zahran dari Prodi PAI 6B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang haji dan umrah. Yang pertama, kita akan membahas pengertian tentang haji. Haji berasal dari kata hajja yang artinya berziarah atau menyengaja. Sedangkan secara istilah, haji artinya menyengaja mengunjungi Ka'bah dalam rangka ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, serta ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Haji ini hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah dan hanya bisa dilakukan pada tempat yaitu Baitullah atau Mekah. Haji ini hukumnya adalah wajib ain. Haji wajib dilakukan satu kali dalam seumur hidup. Jadi apabila kita ingin melakukan yang kedua, yang ketiga atau seterusnya, maka hukumnya adalah sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, artinya melaksanakan haji ini adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Maka bagi siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu apapun pada semesta alam. Dalam pelaksanaan haji memiliki persyaratan-persyaratan tertentu. Yang pertama adalah Islam. Maka tidak diwajibkan haji bagi orang yang non-muslim. Yang kedua adalah balik. Maka ketika kita melakukan haji sebelum balik, itu hukumnya adalah sunnah. Dan ketika sudah mencapai balik, maka diwajibkan untuk haji kembali. Yang ketiga adalah berakal. Haji tidak diperuntukkan untuk orang gila atau orang bodoh. Kemudian yang keempat, merdeka. Seseorang tidak dianjurkan untuk haji dalam keadaan budak atau hamba sahaya. Dan yang terakhir, kuasa atau mampu. Mampu secara harta, secara mental, dan secara jasmani. Apabila ketiganya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dianjurkan untuk melakukan ibadah. Ibadah haji sebagaimana ibadah pada umumnya, memiliki rukun, wajib, serta larangan-larangannya. Yang termasuk rukun haji, yang pertama adalah ihram atau niat. Niat haji adalah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Yang kedua, melaksanakan wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Dan yang terakhir, tertib. Apabila keenam ini tidak dilakukan atau salah satunya ada yang ditinggalkan, maka hajinya akan dianggap tidak sah. Kemudian yang termasuk wajib haji, yang pertama adalah ihram pada sesuai mikotnya. Yang kedua, bermalam di Musdalifah atau mabit. Yang ketiga, bermalam di Mina. Yang keempat, melempar jumroh. Yang kelima, menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan atau muharramat ihram. Dan yang terakhir, tawaf wada. Nah, apabila keenam ini ditinggalkan atau salah satunya ada yang ditinggalkan, maka hajinya akan dianggap sah, tetapi akan terkena denda atau dam. Kemudian ada hal-hal yang dilarang ketika berhaji. Yang pertama adalah berhubungan suami istri atau melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan syahwat. Yang kedua, memakai pakaian berjahit serta sepatu bagi laki-laki. Yang ketiga, memakai cadar muka serta sarung tangan bagi perempuan. Yang keempat, memakai wangi-wangian serta minyak rambut. Yang kelima, memotong rambut atau kuku. Yang keenam, melangsungkan akad nikah. Yang ketujuh adalah berburu hewan darat serta memakan hasil buruannya. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah menutup bagian kepala bagi laki-laki. Baik, sekarang kita masuk pembahasan tentang dam atau dendam. Dam ini secara bahasa artinya adalah darah. Sedangkan secara istilah artinya mengalirkan darah dengan menyembelih hewan ternak berupa unta, sapi, kambing di tanah haram. Dam ini memiliki 3 macam. Yang pertama adalah dam nusuk. Dam ini atau denda ini dikenakan pada jamaah yang melakukan haji tamattu dan qiran. Dendanya berupa menyembelih 1 ekor kambing. Kemudian yang kedua ada dam isra'ah. Dam ini dikenakan pada jamaah yang tidak melakukan atau meninggalkan salah satu wajib haji. Dan dendanya yaitu berupa menyembelih 1 ekor kambing. Kemudian yang terakhir ada dam kifarat. Dam ini dilakukan pada jamaah atau dikenakan pada jamaah yang melakukan hal-hal yang diharamkan atau muharramat ihram.
dan dendanya pun sama, yaitu menyembelih satu kambing. Kemudian kita masuk ke pembahasan inti, yaitu pelaksanaan haji. Yang pertama, pada tanggal 8 Zulhijjah, jamaah melakukan niat setelah menggunakan ihram, pakaian ihram. Kemudian jamaah berangkat ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf pada tanggal 9. Setelah melakukan wukuf, jamaah pergi menuju Musdalifah untuk bermalam di sana, atau mabit. Setelah selesai bermalam di Musdalifah, pada tanggal 10 tengah malamnya jamaah pergi ke Mina untuk bermalam di sana selama 4 hari. Nah, selama 4 hari itu jamaah melakukan pelemparan jumroh. Pada tanggal 10 jamaah melakukan jumroh Aqobah. Setelah melakukan jumroh Aqobah, jamaah mencukur atau tahallul awal. Ketika sudah melakukan tahallul awal, maka hal-hal yang diharamkan telah gugur atau diperbolehkan, kecuali berhubungan suami istri. Kemudian setelah melakukan jumroh Aqobah, pada tanggal 11 jamaah melakukan jumroh Ula Wusta Aqobah. Begitupun seterusnya pada tanggal 3 sampai pada tanggal 13. Setelah melakukan jumroh, jamaah pergi langsung ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Setelah melaksanakan tawaf ifadah, jamaah langsung sa'i atau melakukan sa'i. Setelah sa'i, maka hajinya akan dianggap telah selesai. Kemudian kita lanjut ke materi terakhir, adalah umrah. Umrah memiliki makna yang sama, yaitu berziarah. Secara istilah, umrah ini artinya berziarah untuk melakukan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, langsung diiringi dengan mencukur atau tahallul. Umrah ini bisa dilakukan kapan saja, tidak sebagaimana halnya haji yang waktunya ditentukan. Akan tetapi umrah ini diutamakan dilakukan pada bulan Ramadan. Dalam pelaksanaan umrah ini cukup singkat. Yang pertama adalah melakukan ihram dari mikotnya. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i, dan langsung diiringi dengan mencukur. Apabila semuanya sudah dilakukan, maka telah terlaksana umrah atau telah selesai umrahnya. Nah, alhamdulillah telah selesai materi yang saya ingin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.